Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya, agar nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita bertambah dengan cara kita bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Yang mana Allah tabaraka wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur terhadap nikmat Allah tabaraka wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Akan tetapi kalau seandainya kita kufur terhadap nikmatnya, maka ketahuilah sesungguhnya adab Allah tabaraka wa taala sungguhlah amat sangat pedih. Salawat serta salam kita haturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana barang siapa yang bersalawat kepada beliau sekali saja, Allah tabaraka wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi ashran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan bersalawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih akan membicarakan salah satu hadis dari hadis Arba'in Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Hadis ini akan membicarakan bagaimana seharusnya seorang muslim di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana tatkala adanya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pula hadis ini pula akan mempelajari bagaimana agama Islam niku agama ingkang paling mudah, ya, dan tidak menyusahkan kepada umat-umatnya. Kita akan baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dibawakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana nama asli beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi, dari kabilah Ad-Daus, salah satu kabilah di di Arab, ya, yaitu Ad-Daus. Dan beliau diberikan kunyah sebagai Abu Hurairah. Abu Hurairah niku bapaknya kucing, Pak. Kenapa kok bisa dilakopi seperti itu, diberikan kunyah seperti itu? Diceritakan bahwa ketika itu Abi Hurairah radhiyallahu anhu sedang berada di dalam keadaan mengembala kambing, ya, dalam keadaan mengembala kambing. Kemudian didapati ada anak-anak dari kucing yang berada di sana. Maka diambillah anak-anak kucing tersebut dan dipanggil. Kemudian kucingnya menyauti panggilan dari Abi Hurairah. Maka diceritakanlah kepada bapaknya bahwa Abdurrahman ibn Sakhr mendapatkan anak-anak kucing
barulah dipanggil anta abahir. Kamu adalah bapaknya kucing. Ya. Jadi sebab musababnya kenapa dinamakan Abi Hurairah bapaknya kucing adalah beliau mendapati anak-anak kucing tatkala sedang mengembala kambing. Masya Allah, kalau di zaman dahulu orang mengembala kambing. Kalau zaman sekarang disuruh mengembala kambing, mungkin anak-anak masih sudah hendak mau, dah gengsi lagi sekarang. Dan ini memang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pun juga mengembala kambing. Dan bahkan kita dulu pernah juga disuruh untuk mengembala kambing. Dan ketika seorang mengembala kambing, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ternyata ada hikmah di balik itu semuanya. Yang mana hikmahnya adalah tatkala seseorang itu mengembala kambing, maka akan tampak, akan muncul rasa sabar, kemudian rasa perhatian kepada hewan-hewan tersebut. Maka di balik itu semuanya ada hikmah tatkala kita mengajari anak-anak kita untuk mengembala kambing. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi nabi dan rasul. Dan kemudian beliau Abi Hurairah radhiyallahu anhu aslama ama Khaybar. Beliau masuk Islam pada hari Khaybar, perang Khaybar. Itu pada tahun ke-7 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan walaupun beliau bisa dikatakan sahabat yang masuk Islam di akhir-akhir, tidak di awal-awal, tapi beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini pun kita mengetahui bahwa tidak ada kata terlambat, ibu-ibu sekalian, untuk belajar ilmu agama. Walaupun mungkin Islam beliau enggak seperti Islamnya Abu Bakar di awal-awal diutusnya Nabi Muhammad. Tidak seperti Ali dari kecil masuk ke dalam ajaran agama Islam. Akan tetapi beliau adalah orang, yaitu para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian kita akan membaca hadisnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa-apa yang aku larang, maka fajtanibuhu. Jauhilah larangan tersebut. Jangan sampai kalian malah mengerjakan larangan-larangan tersebut. Di dalam kaidah usuliyah dikatakan al-amru yaqtadil wujub. Bahwa perintah niku hukum asalipun apa? Wajib. Perintah Rasulullah SAW atau perintah syariat, hukum asalnya itu adalah wajib untuk dikerjakan. Dan di sini menggunakan sighatul amr dalam bentuk perintah, fajtanibuhu, maka jauhilah larangan-larangan tersebut. Wan nahyu huwa talabul kaffi ala wajhil ilzam. Dan larangan itu adalah perintah untuk meninggalkan ala wajhil ilzam, yang harus statusnya wajib untuk ditinggalkan, enggak boleh didekati. Malam yaqumud dalil ala anna an-nahya lil karahah. Selama tidak ada dalil yang mengatakan bahwa larangan tersebut menunjukkan karohah. Karohah niku makruh, artinya tidak disukai. Jadi kalau kita mempelajari ilmu usul fikih dulu, Pak, hukmut taklif ada 5 yang mungkin kita sudah ketahui bersama, yaitu yang pertama wajib, kemudian ada yang namanya sunnah, ada yang namanya haram, ada yang namanya makruh, dan ada yang namanya mubah. Wajib niku napa? Itu wajib adalah perkara yang diperintahkan oleh syariat, yang mana tatkala orang melakukannya maka mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya mendapatkan dosa.
Itu namanya wajib. Nek sunnah niku napa? Tiang tatkala mengerjakan perkara-perkara tersebut mendapatkan pahala. Tapi tatkala dia meninggalkan tidak mendapatkan dosa. Contoh ini pun apa? Salat sunnah. Namanya saja sunnah. Artinya tatkala seseorang meninggalkan salat sunnah tidak mendapatkan dosa. Tapi tatkala seseorang menjalankan salat sunnah maka dia mendapatkan pahala. Ini pun namanya sunnah. Seperti juga tatkala kita sholat, imam mengatakan sebelum takbiratul ihram, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Sawu yaitu apa namanya? Rapatkan barisan. Karena rapatnya barisan dan sempurnanya barisan termasuk kesempurnaan di dalam sholat. Min tamamis shalah. Maka kalaupun seandainya seseorang tidak merapatkan, tidak mendapatkan dosa. Tapi tatkala dia merapatkan soft satu dengan yang lainnya, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk tanda-tanda sempurnanya sholat seseorang. Bukan berarti kalau orang yang enggak merapatkan softnya batal mboten. Tapi ahsannya lebih bagusnya yaitu merapatkan soft. Maka para ulama kalau di zaman sekarang niku ketika membicarakan bagaimana hukum sholat merenggangkan soft seperti zaman kita sekarang ini, zaman Covid. Boleh napa mboten? Kan ngoten. Maka para ulama mengatakan tidak mengapa, tidak masalah. Kenapa? Karena di situ ada syaddud dzari'ah untuk agar tidak seseorang tidak terkena virusnya, maka harus adanya social distancing dan menyempurnakan soft termasuk kesempurnaan. Yang namanya sempurna itu hanya sebagai mukammilah. Kalaupun seandainya tidak merapatkan maka tidak membatalkan soft. Seperti itu. Masya Allah kalau belajar ilmu fikih niku Pak Bu, niku harus mikir kan ngoten. Ya. Pendapat-pendapat para ulama dan lain sebagainya ya. Tapi tatkala kita mempelajari perkataan-perkataan ulama, perbedaan-perbedaan para ulama, akhirnya kita semakin dewasa, semakin legowo istilahnya. Kenapa? Para ulama pun juga tatkala menyebutkan suatu pendapat dengan dalil-dalil yang ada. Kan ngoten. Sampai dikatakan malam yarih raihatal fiqh lam ya'riful khilafal ulama lam yari raihatal fiqh. Barang siapa yang enggak mengetahui perbedaan pendapat para ulama, maka dia tidak akan mendapatkan lezatnya ilmu fikih. Kan ngoten. Masyaallah. Baik, kita lanjutkan. Wa wujubul ijtinab dan wajibnya ijtinabul manhi anhu kullah. Meninggalkan, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Lidza qala ba'du ahli ilm, maka sebagian para ulama mengatakan innan nahya asyaddu minal amr. Sesungguhnya larangan itu lebih urgen, lebih besar timbangannya daripada perintah. Kenapa Pak, Bu? Karena rata-rata larangan tersebut adalah yang disukai oleh hawa nafsu kita. Contohipun apa? Kata perkawis ingkang dilarang oleh syariat, akan tetapi hati kita pengen untuk melakukannya. Napa malih nek tiyang muda-mudi contohipun. Allah tabaraka wa taala mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Mendekati mawon mboten angsal napa malih perbuatan zina. Akan tapi kenapa banyak di zaman sekarang ini para pemuda dan pemudi melakukan perbuatan tersebut? Karena apa? Hawa nafsu yang diunggulkan. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis beliau bahwa surga itu diliputi dengan al-makarih, sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Akan tetapi an-nar, neraka niku diselimuti dengan sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu seseorang.
Maka tatkala ada larangan, itu levelnya lebih tinggi daripada sekedar perintah. Kalau perintah mungkin orang melakukan dengan mudah, tapi kalau larangan terkadang dengan sulit, dengan rasa tidak suka, harus dia melakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara berikutnya, wujubu imtithali awamirillahi wa rasulihi. Hadis ini menunjukkan bahwa perintah untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Allah Tabaraka wa Taala di dalam beribadah. Liqaulihi wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah dengan semampu kalian. Masya Allah, ini indahnya Islam. Artinya apa? Tidak memberatkan. Ketika seseorang mau sholat, kemudian tidak mampu untuk berdiri karena sakit contohnya, maka Islam memperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Ketika tidak mampu untuk dengan duduk, maka diperbolehkan dengan berbaring. Ketika seandainya ingin berwudu, kemudian ada anggota badannya yang terkena penyakit yang nggak boleh dibasuh, maka Islam pun memperbolehkan untuk meninggalkan daerah yang tidak boleh untuk dibasuh. Inilah kemudahan-kemudahan Islam. Tidak memberatkan kaumnya. Kemudian hal ini juga sesuai dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Kalau seandainya Pak Bu tidak mampu untuk berangkat haji contohnya, nggak perlu kita ngutang dulu ke bank apalagi. Sabar, kita nabung sedikit demi sedikit, insya Allah Allah akan mudahkan. Ketika kita tidak mampu contohnya untuk pergi ke suatu tempat, maka kita tidak perlu untuk menyusahkan diri kita. Kenapa? Karena kita tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Dan inilah kemudahan-kemudahan Islam yang hendaknya hambanya, tatkala kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanfaatkan dan bersyukur terhadap kemudahan-kemudahan tersebut. Contoh yang lainnya Pak, tatkala turun hujan. Nah ini mungkin musim-musim hujan sekarang ini. Tatkala turun hujan, maka kita diperbolehkan untuk sholat di rumah kita masing-masing. Bahkan sunnahnya imam mengatakan as-salatu fi rihalikum atau as-salatu fi buyutikum, lafaz yang lain. Sunnahnya seperti itu. Apakah harus hujan yang deras? Nah ini para ulama baru berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus sampai orang itu tatkala mau pergi ke masjid dalam keadaan susah. Artinya apa? Mungkin becek sampai mengenai bajunya, basah celananya, baru diperbolehkan untuk sholat di rumah. Tapi ada yang berpendapat yang lainnya, enggak. Selama itu turun hujan, maka sudah dikatakan sebagai udzur, boleh untuk sholat di rumah. Nah, ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Kemudian yang keenam, anna man ajiza an fi'lil ma'muri bihi kullih wa qadira ala ba'di fa'innahu ya'ti biha amkana minhu. Beliau di sini hafizahullah taala Syekh mengatakan, memberikan sebuah contoh-contoh bagaimana tatkala seseorang tidak mampu untuk menjalankan ibadah sebagiannya dan mampu untuk menjalankan sebagian yang lainnya. Beliau mencontohkan yang pertama seperti at-thaharah, bersesuci. Baik itu mandi besar ataupun berwudu. Fa idza qadira ala ba'daha wa ajiza 'anil baqi fa imma li'adamil ma' aw litadarruri bi isti'malihi fa innahu ya'ti min dzalika bima qadira 'alaihi wa yatayattamu lil baqi. Maka kalau seandainya contohnya dalam bersesuci, orang tidak mampu untuk menggunakan air karena penyakit tadi yang kita contohkan, atau mungkin karena tidak ada air, paceklik.
Ataupun kalau seandainya ada air, tapi airnya ini hanya cukup untuk minum, menyambung kehidupan dia, maka syariat memperbolehkan orang tersebut untuk bertayamum. Dan disinilah pentingnya kita belajar bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dahulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat dalam keadaan musim yang sangat dingin, kemudian qadarullah mimpi basah, mau nggak mau harus mandi besar. Akan tetapi tatkala ditanyakan kepada para sahabat ketika itu, apakah kalian mendapati diriku punya udzur, artinya boleh untuk menggunakan tayamum karena keadaan yang sangat dingin, yang sangat luar biasa? Maka para sahabat pun mengatakan, kami tidak melihat engkau mendapatkan udzur. Maka akhirnya orang tersebut mandi, dan karena menggigil kedinginan akhirnya sahabat tersebut meninggal dunia. Maka dikabarkanlah kepada Rasulullah SAW, ditanya, wahai Rasulullah, kemarin ada kejadian seperti ini, bahwa ada sahabat yang mimpi basah dalam keadaan musim yang sangat dingin, kemudian mandi dan meninggal dunia. Maka bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW pun mengatakan apa? Kalian telah membunuhnya. Kenapa? Karena dalam syariat Islam ketika dia tidak mampu karena kedinginan yang sangat luar biasa, boleh untuk bertayamum. Lantas kenapa kalian tidak bertanya terlebih dahulu sebelum menghukumi orang tersebut? Artinya disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama agar kita tidak terjatuh pada sesuatu yang binasa. Padahal kalau kita melihat bahwa Bapak Ibu sekalian, orang tersebut niatnya baik napa mboten? Baik. Kenapa? Karena orang tatkala mimpi basah, maka cara bersesucinya adalah dengan mandi besar. Akan tapi karena ketidakmampuan orang tersebut menggunakan air, sebenarnya boleh dengan cara bertayamum, cukup selesai. Tapi karena tidak bertanya kepada Rasulullah SAW, maka terjadilah apa yang terjadi. Kemudian juga contoh yang lainnya beliau katakan seperti sholat. Ketika tidak mampu untuk berdiri, maka boleh untuk duduk. Tidak mampu untuk duduk, maka boleh berbaring. Begitu pula tatkala contoh Pak, yang mungkin sering kita rasakan dalam keadaan naik kereta. Kalau seandainya kita berdiri nanti goyang sana goyang sini. Atau mungkin ketika kita naik bis contohnya, dan bisnya masuk tol nggak mau berhenti. Padahal nanti kalau seandainya kita tidak sholat, waktu untuk sholat mau habis. Atau seandainya kalau kita mau jamak pun nggak bisa. Jamak takhir atau takdim nggak bisa. Qadarullah. Maka bagaimana caranya? Kalau memang tidak mampu untuk sholat dalam keadaan berdiri, boleh kita dalam keadaan duduk. Atau mungkin seandainya di kapal. Alhamdulillah kalau untuk zaman sekarang kemungkinan wallah alam Pak, saya belum ngerasakan naik kapal, jadi nggak tahu apakah goyang atau enggak. Enggak Pak ya. Masya Allah, ya alhamdulillah. Kalau di zaman dahulu para sahabat mengatakan tidak stabil, jadi diperbolehkan, Rasulullah SAW memperbolehkan untuk duduk. Wallahu taala alam. Ada Pak, masya Allah. Semoga nanti saya tak nyoba Pak ya. Masya Allah. Malah nanti kafe pun juga ada Pak ya. Dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Sudah kayak rumah ngapung nggak ya Pak ya. Kemudian beliau katakan di sini, memberikan contoh yang lainnya, zakatul fitr. Zakat fitri. Fa idza qadira ala ikhraji ba'di sa' lazima minhu. Ketika dia mampu untuk mengeluarkan satu sa', itu ukuran sa' Madinah, maka dikeluarkan. Tapi ketika tidak mampu karena miskin dan lain sebagainya, maka tidak wajib untuk mengeluarkan. Dan Masya Allah banyak sekali kemudahan-kemudahan di dalam syariat Islam ini. Tatkala kita mempelajarinya, insya Allah
tidak akan menyusahkan bagi umat Islam. Kemudian yang ketujuh beliau mengatakan an-nahyu an kathratil masail. Larangan untuk banyak bertanya. Artinya bertanya di sini dalam perkara apa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di zaman dahulu, beliau marah terhadap orang yang menanyakan suatu perkara yang belum terjadi. Ya. Artinya belum ada kasusnya kok ditanyakan. Gak usah tanya. Ya. Dan bahkan para sahabat yang lainnya pun juga sama. Seperti Zaid ibn Thabit. Pernah beliau ditanya tentang sesuatu. Maka beliau pun balik tanya. Apakah hal ini pernah terjadi? Maka orang tersebut mengatakan, belum wahai Zaid ibn Thabit. Maka beliau pun mengatakan apa? Da'uhu hatta yakun. Tinggalkan pertanyaan tersebut sampai benar-benar terjadi pertanyaan tersebut. Artinya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita boleh bertanya, akan tapi pertanyaan kita adalah pertanyaan yang bermanfaat untuk agama kita dan bermanfaat untuk ibadah kita. Jangan sampai seperti orang-orang Yahudi. Tatkala diperintahkan untuk menyembelih sapi, banyak bertanya, apakah sapinya harus seperti ini? Bagaimana warnanya? Bagaimana karakternya? Apakah besar ataukah kecil? Dan lain sebagainya. Akhirnya mereka tidak mampu untuk menjalankan perintah tersebut. Dan para sahabat tatkala mereka diperintahkan suatu perkara, jawaban mereka hanya satu. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat dan kami mendengar. Inilah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian wa amma su'al, adapun bertanya ala wajhil al-istirsyad 'anil masail ad-diniyah min usulin wa furu'in wa ibadatin aw muamalatin. Adapun bertanya agar mendapatkan petunjuk di dalam beribadah atau di dalam perkara agama, baik itu masalah usuliyah ataupun masalah furu'iyah. Kenapa niku masalah usuliyah atau masalah furu'iyah? Ya. Masalah usuliyah niku masalah ingkang sampun disepakati oleh syariat. Contohnya seperti wajibnya puasa Ramadan, wajibnya sholat, kemudian wajibnya zakat. Ini yang sudah disepakati para ulama dan juga tidak ada dalil yang bertentangan akan hal tersebut. Maka disebut perkara usuliyah, perkara yang pokok. Tapi perkawis ingkang furu'iyah, yang cabang niku masalah napa? Apakah membaca basmalah itu dengan sir ataukah jahar? Contohnya, apakah dengan keras atau dengan sir, dengan tidak keras. Ya. Maka inilah baru perkara furu'iyah, perkara cabang. Boleh kita tanyakan kalau kita ingin mengetahui hakikat tersebut. Dan disinilah firman Allah tabaraka wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir, yaitu para ulama, in kuntum la ta'lamun, tatkala kalian tidak mengetahui hukumnya. Contoh Pak, kalau seandainya kita tidak mengetahui bagaimana hukum bunga bank contohnya, atau bagaimana hukumnya jual beli kucing contohnya, apakah boleh atau tidak? Dan bagaimana hukum kalau seandainya menjual buah-buahan akan tapi belum qabla buduwi solahuha, sebelum matang, apakah boleh atau tidak? Atau istilahnya nebas. Ya. Inilah perkara-perkara yang diperbolehkan kita untuk bertanya tatkala kita tidak mengetahuinya. Atau contoh yang lainnya, boleh enggak kita kalau seandainya menikah
nikahnya dengan 4 orang boleh nggak? Ya boleh, insya Allah. Ya. Bagaimana hukumnya kalau seandainya menikah dengan sepupu? Nah, ini juga masuk dalam pembahasan fikih juga. Apakah diperbolehkan atau tidak? Ya. Wakil Ali Ibni Abbas, pernah ditanyakan kepada Ibnu Abbas, bima hasalta hadza al-ilm? Bagaimana wahai Ibnu Abbas engkau mendapatkan ilmu agama ini? Maka beliau pun mengatakan apa? Biqalbin aqul, dengan hati yang berakal, artinya hati yang mau berpikir. Walisanin saul, dan lisan lidah yang senantiasa menanyakan kepada ahli ilmu tatkala tidak mengetahuinya. Wa badanin ghairi malul, dan badan yang tidak malal, yang tidak lemes, tapi tetap semangat untuk bertanya dan juga menuntut ilmu. Inilah kunci, kata beliau, bagaimana cara seseorang itu mendapatkan ilmu. Yaitu dengan apa Pak? Tadi yang pertama, biqalbin aqul. Sebenarnya Pak, yang berakal itu adalah hati kita. Ya. Kemudian barulah direspon oleh otak kita. Kemudian walisanin saul, lisan kita yang senantiasa bertanya, terus bertanya tatkala tidak tahu. Wa badanin ghairi malul, dan badan kita yang tidak letih, artinya terus semangat di dalam menuntut ilmu. Di dalam hadis yang lainnya dikatakan, ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa kalian tidak mau bertanya tatkala kalian tidak mengetahuinya? Fa innama syifa'ul 'ayyi as-su'al. Karena obat bagi penyakit kebodohan adalah bertanya. Bertanya. Kemudian yang terakhir adalah at-tahdhir, peringatan min kasratil masail, dari banyak bertanya dan banyak berbeda pendapat tatkala hal tersebut tidaklah bermanfaat. Ya. Lianna dzalika ahlaka man kana qablana, karena banyaknya bertanya dan juga menyelisih para anbiya, para nabi, adalah sebab ahlaka man kana qablana, hancurnya kaum-kaum sebelum kita. Walaupun ada perbedaan pendapat, tidak mengapa, akan tapi apa? Kembalikan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tatkala kita berbeda pendapat, ada masalah, maka kembalikan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah An-Nabawiyah. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, وَلَا تَنَازَعُوا fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan janganlah kalian berselisih. Akhirnya apa? Tatkala kalian berselisih, maka kalian pun akan bercerai-berai. Wasbiru, dan bersabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Ya, inilah faidah dari hadis yang dibawakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu yang kita telah pelajari sebagai timbangan, pemberat timbangan hasanat yaumul qiyamah, dan juga sebagai bekal kita untuk memperbagus, untuk menjadikan ibadah kita berkualitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taib hadza minni, apabila ada kesalahan dan kekurangan semuanya datang dari pribadi dan juga datang dari syaitan. Wa na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Dan apabila ada kelebihannya dan juga kesempurnaannya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.